Namaku Raka, usia 24 tahun. Aku baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan di kota besar. Karena merantau, aku harus mencari tempat kos. Di sebuah gang sempit, aku menemukan kos murah dengan kamar cukup luas. Ibu kos bilang, jarang ada yang betah di kamar itu. Kalau kamu kuat, silakan. Tanpa pikir panjang, aku langsung ambil. Harga murah, lokasi strategis, siapa yang peduli gosip. Malam pertama, saat aku ingin tidur, terdengar suara isak tangis dari kamar mandi. Awalnya kukira tetangga kos, tapi makin lama, makin jelas, suara itu berasal dari dalam kamarku sendiri. Saat ku coba cek, kamar mandi kosong, lantai masih basah, seperti ada yang baru saja mandi. Padahal aku belum masuk sejak sore. Malam berikutnya, aku mendengar ketukan di pintu jam 2 pagi. Ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa, hanya lorong sepi dengan lampu redup berkelip. Beberapa kali aku melihat bayangan perempuan duduk di pojokan kamar. Rambutnya panjang menutupi wajah, memakai baju tidur putih lusuh. Yang membuatku merinding ada bekas kain melilit di lehernya, seperti bekas gantung diri. Suatu malam, saat aku pura-pura tidur, aku merasakan kasurku turun. Seperti ada yang ikut berbaring di sebelahku. Nafas dingin terasa di telingaku. Dan samar-samar ada suara lembut berbisik, temani aku. Jangan tinggalkan aku sendirian. Rasa takut bercampur aneh. Sosok itu cantik walau wajahnya pucat. Matanya kosong, tapi ada daya tarik misterius. Kadang dia muncul di cermin, berdiri di belakangku, tersenyum sendu. Kadang, saat aku hendak tidur, dia duduk di tepi ranjang, menatapku penuh kerinduan. Suatu malam, aku bahkan bermimpi seolah-olah dia menemaniku. Kami berbicara, tertawa, seakan dia masih hidup. Tapi di akhir mimpi, wajahnya berubah pucat, lehernya terikat, dan dia berbisik, "Aku ingin bersamamu selamanya." Aku akhirnya memberanikan diri bertanya pada tetangga kos. Mereka bilang, dulu kamar itu ditempati seorang mahasiswi bernama Sinta. Dia gadis pendiam, cantik, tapi punya pacar yang suka mempermainkan perasaannya. Karena dikhianati dan ditinggalkan, Sinta depresi, sampai akhirnya ditemukan gantung diri di kamar mandi kos itu. Sejak saat itu, kamar tersebut jarang ditempati lama. Setiap yang masuk, selalu diganggu arwah Sinta. Malam paling mencekam datang ketika aku sedang tertidur. Aku terbangun karena merasakan seseorang memelukku erat. Saat mataku terbuka itu Sinta, wajahnya pucat. Air mata mengalir, bibirnya bergetar. Dia menangis sambil berkata, "Aku masih perawan. Aku mati dalam keadaan belum sempat merasakan cinta. Temani aku, jangan biarkan aku sendiri di sini." Tubuhku terasa dingin, jantungku berdegup kencang. Aku hampir tidak bisa bernapas. Saat itu, aku merasa ditarik ke dalam kegelapan, seolah dia ingin membawaku ke dunianya. Dengan sekuat tenaga aku melawan, membaca doa yang kuingat. Perlahan, pelukan itu mengendur. Lalu sosoknya hilang begitu saja. Keesokan harinya, aku langsung memutuskan pindah kos. Aku tak sanggup lagi tinggal di sana. Namun, saat membereskan barang, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di dalam koperku, terselip sebuah foto wanita cantik. Senyumnya lembut, wajahnya anggun, dan aku langsung mengenalinya. Itu adalah Sinta, gadis yang mati bunuh diri di kamar itu. Dan di belakang foto, ada tulisan tangan. "Jika kau pindah, aku akan tetap bersamamu." Gelap, cerita berakhir. Setelah malam itu, aku benar-benar gak bisa tidur. Foto Sinta menempel di pintu kamarku. Padahal aku sudah pindah jauh dari kos lamaku. Keesokan paginya aku coba membuang fotonya di tempat sampah luar. Tapi malam harinya, foto itu muncul lagi di meja belajarku. Aku mulai sadar, Sinta bukan cuma penunggu kamar kos itu. Dia sudah menempel padaku. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Di kantor, aku sering merasa ada yang memperhatikanku. Kadang di layar monitor, aku lihat bayangan perempuan di belakangku. Teman kantor bilang wajahku pucat, sering melamun. Aku cuma bisa jawab, kurang tidur. Padahal aku tahu, arwah itu belum pergi. Malam-malam berikutnya, gangguan makin intens. Aku sering terbangun tengah malam, dan mendapati pintu kamar terbuka sendiri. Kadang aku merasakan ada yang duduk di pinggir ranjang sambil menyanyikan lagu lirih. Seperti lagu Nina Bobo, suaranya lembut, menyayat hati. Suatu kali, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di sebuah kamar penuh bunga melati. Sinta duduk di sana, memakai gaun putih indah. Wajahnya cantik, tidak pucat. Dia tersenyum manis padaku. "Kalau kamu temani aku
Aku bisa jadi milikmu sepenuhnya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Raka. Tangannya menggenggam tanganku, hangat. Berbeda dengan sosok hantu yang dingin. Aku hampir percaya kalau dia benar-benar hidup kembali. Tapi tiba-tiba, senyum manis itu berubah. Matanya hitam pekat, darah mengalir dari lehernya, dan bunga melati berubah menjadi tali gantung. Aku terbangun sambil terengah-engah. Tapi yang bikin aku hampir pingsan adalah di tanganku masih ada kelopak bunga melati yang harum. Karena tidak tahan, aku mencari pertolongan. Aku pergi ke seorang ustaz yang terkenal, bisa membantu orang yang diganggu. Makhluk halus. Ustaz itu menatapku lama, lalu berkata, "Kamu bawa sesuatu dari tempat lamamu. Dia bukan sekadar arwah penasaran. Dia sudah terikat padamu." Aku kaget. "Kenapa saya, Ustaz?" "Karena kamu yang pertama yang dia rasakan bisa memberi cinta." Dia mati dengan perasaan hancur. Arwah seperti itu, haus kasih sayang. Tapi kalau terlalu dekat, dia bisa menyeretmu ikut bersamanya. Ustaz itu memberi air doa dan beberapa ayat untuk dibaca sebelum tidur. Tapi malam itu, saat aku coba membaca doa, tiba-tiba lampu kamarku mati. Dari kegelapan terdengar suara tangisan, lalu suara Sinta yang marah. "Kamu gak butuh doa itu, Raka, kamu cuma butuh aku." Semua benda di kamar jatuh berantakan. Gelas pecah, pintu lemari terbuka, dan bayangan hitam muncul di cermin itu. Wajah Sinta menatapku dengan tatapan penuh amarah. Aku benar-benar ketakutan, tapi di sisi lain, aku merasa kasihan pada arwah itu. Malam berikutnya, aku mencoba berbicara langsung. Aku duduk di ranjang kamar, sengaja kupadamkan lampunya. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Sinta, kalau kamu masih ada di sini, tolong tunjukkan dirimu." Udara kamar mendadak dingin. Pelan-pelan, sosoknya muncul di pojokan. Rambut panjang, wajah pucat, mata penuh air mata. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di sebelahku. Tangannya dingin menyentuh pipiku. "Aku gak punya siapa-siapa lagi. Temani aku, Raka. Kalau kau mau, aku akan selalu jadi milikmu. Bahkan setelah mati." Air matanya jatuh. Untuk sesaat aku terhipnotis oleh tatapannya. Tapi tiba-tiba aku sadar ini bukan manusia. Aku baca doa sekuat tenaga. Wajahnya berubah menyeramkan. Mulutnya sobek lebar. Dia menjerit keras. Seluruh kamar bergetar. Benda-benda beterbangan. Aku hampir pingsan. Besoknya aku putuskan untuk pulang kampung sebentar, berharap bisa tenang. Tapi saat di rumah orang tuaku, aku menemukan hal mengejutkan. Di meja kamarku, ada foto keluarga lama, dan di antara tumpukan foto itu, ada wajah Sinta. Aku membeku. Itu foto saat acara kampus ayahku dulu. Aku tanya pada ibu, "Bu, siapa perempuan ini?" Ibuku terdiam lama, lalu berkata, "Itu anak tetangga lama kita. Namanya Sinta, dia bunuh diri waktu kuliah. Kamu waktu kecil pernah main sama dia. Kamu lupa." Darahku serasa berhenti. Jadi, arwah yang sekarang menghantuiku bukan sekadar penghuni kos, tapi seseorang yang sudah pernah mengenalku sejak kecil. Malam itu aku mimpi lagi. Aku berdiri di sebuah jembatan tua. Di bawahnya sungai hitam. Sinta ada di sana, tersenyum padaku. "Kita ditakdirkan bersama, Raka. Dari dulu aku sudah menunggu. Sekarang ikutlah denganku." Tangannya menggenggam tanganku, menarikku ke tepi jembatan. Aku berteriak, mencoba melawan. Tapi genggamannya kuat. Sekejap, aku merasa benar-benar jatuh ke sungai gelap. Aku tersentak bangun, tubuhku basah kuyup, seakan benar-benar habis tercebur. Dan yang paling menakutkan adalah di samping ranjangku. Ada bekas jejak kaki basah menuju ke pintu keluar. Aku sadar satu hal, Sinta tidak akan pernah pergi. Dia akan terus menempel padaku, dimanapun aku berada. Bisikan terakhir yang kudengar malam itu adalah suara lirihnya di telingaku. "Kamu milikku sampai mati." Gelap, cerita benar-benar berakhir. Malam itu aku tak bisa tidur. Suara detak jam dinding begitu jelas, seakan berdetak langsung di dalam kepalaku. Ruangan sudah kukunci rapat, tapi entah kenapa aku merasa tidak sendirian. Setiap kali aku menutup mata, bayangan wajah pucat Sinta muncul begitu dekat, seakan menempel di kelopak mataku. Tatapannya kosong, tapi senyumnya begitu mengganggu. Senyum yang seakan memaksaku untuk menyerah pada pelukannya. Aku memejamkan mata lebih erat, berusaha berdoa, tapi lidahku keluh. Udara semakin dingin, hingga napasku terlihat seperti asap di kegelapan. Dari pojok kamar terdengar suara lirih, tangisan perempuan yang ditahan. Aku mencoba menoleh, tapi tubuhku kaku,
seakan ditindih sesuatu. Tangisan itu semakin jelas, pelan-pelan berubah menjadi tawa kecil yang melengking, lalu hening mendadak. Jantungku berdegup kencang, dan ketika aku memaksa membuka mata, aku melihatnya Sinta, berdiri tepat di sisi ranjang. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi matanya merah menyala menembus gelap. Bibirnya sobek, darah hitam menetes. Tapi dari mulutnya keluar kata-kata lirih, "Raka, jangan lawan aku lagi. Kamu tahu, dari dulu kita memang ditakdirkan. Aku nggak akan biarkan kamu lepas dariku." Tangannya yang pucat terulur, mencoba menyentuh dadaku. Saat ujung jarinya menyentuh kulitku, rasa dingin menusuk langsung ke tulang, membuatku hampir menjerit. Aku berhasil menggerakkan tangan sedikit, lalu menamparnya sambil membaca doa sekuat tenaga. Tubuhnya terhempas ke belakang, menabrak cermin. Tapi bukan tubuhnya yang pecah, melainkan cermin itu sendiri. Pecahannya berserakan di lantai, memantulkan wajah Sinta dalam ratusan potongan kecil. Semua pantulan wajah itu menatapku bersamaan. Semua tersenyum dengan cara yang sama menyeramkan. Dari setiap pantulan terdengar suara bisikan, "Kamu milikku, milikku, milikku." Hingga kepalaku terasa pecah mendengarnya. Aku berlari keluar kamar, napas terengah-engah. Tapi saat aku membuka pintu kos, aku tidak lagi berada di koridor. Yang kulihat adalah lorong panjang gelap, penuh pintu-pintu kayu tua. Seakan aku masuk ke dunia lain. Bau anyir darah menyengat, dan di ujung lorong, ada sesosok perempuan mengenakan gaun putih lusuh, rambutnya menutupi wajah. Dia berdiri diam, lalu perlahan mengangkat kepalanya. "Itu Sinta." Aku berlari sekuat tenaga, tapi setiap pintu yang kubuka hanya menuntunku kembali ke tempat yang sama, lorong itu. Dengan Sinta berdiri semakin dekat, nafasku semakin berat, kakiku gemetar. Hingga akhirnya aku merasa ada yang mencekik leherku dari belakang. Aku berusaha melawan, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Dunia mendadak gelap. Saat sadar, aku sudah berada di ranjang kamarku lagi. Semua seperti mimpi buruk. Tapi keringat yang membasahi tubuhku dan luka gores di leherku membuktikan bahwa semua itu nyata. Aku mulai curiga, apa sebenarnya yang Sinta inginkan dariku? Apakah hanya temanku? Apakah hanya cintaku? Atau ada dendam lama yang bahkan aku sendiri tidak tahu? Aku mencoba mencari tahu lewat cerita orang-orang kampung. Dan ternyata benar, dulu Sinta pernah menyukai ayahku ketika masih kuliah. Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Sejak itu, dia sering menyendiri, hingga akhirnya bunuh diri di kamar kos. Yang membuat bulu kudukku berdiri adalah saat ibu berkata, "Dulu waktu kamu kecil, dia sering menggendongmu. Raka," katanya, "kamu mirip anak yang dia inginkan." Sejak mendengar itu, aku mulai sadar bahwa obsesi Sinta padaku bukan sekadar rasa suka biasa. Dia menganggapku miliknya sejak dulu. Malam-malam berikutnya menjadi teror tanpa henti. Benda-benda di kamarku terus berjatuhan sendiri. Televisi menyala menampilkan wajahnya. Kadang aku terbangun dengan tubuh terasa dipeluk seseorang, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Dan setiap kali aku menolak, wajahnya berubah makin mengerikan. Mulutnya melebar sampai ke telinga. Matanya hitam penuh darah, dan suaranya memekakan telinga. Tapi anehnya, ada saat-saat ketika dia menangis, memohon padaku agar tidak meninggalkannya. Dua sisi yang membuatku bingung, antara takut dan kasihan. Puncaknya, malam ketika hujan deras turun, aku terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Ketukan itu pelan, tapi teratur. Saat ku coba intip, aku hampir mati ketakutan. Sinta berdiri di luar jendela lantai 2. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat menempel di kaca. Mulutnya bergerak, meski tanpa suara. Tapi aku bisa membaca dengan jelas, "Buka, Raka." Aku kedinginan. Aku berlari keluar kamar, tapi jendela itu tiba-tiba terbuka sendiri. Meski aku yakin sudah menguncinya rapat, angin kencang menerpa, tirai melambai-lambai, dan di kamar terdengar suara langkah basah masuk perlahan. Aku bersembunyi di balik pintu, tubuh gemetar, lalu perlahan menoleh. Sinta sudah ada di dalam, menatapku sambil meneteskan air dari rambutnya. Dia tersenyum, wajahnya tampak lebih indah dari biasanya, tapi matanya tetap merah. "Kamu nggak bisa lari dariku, Raka. Aku sudah jadi bagian dari hidupmu. Kalau kamu berani menolak, aku akan membuatmu mati bersamaku." Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat. Ingin kabur, tapi tubuh tak mau bergerak. Saat itu aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sinta bukan hanya sekadar arwah penasaran. Dia adalah cinta yang berubah jadi obsesi,
Dan aku sudah terjebak selamanya.